tapi rencana ini sebenarnya Mas Beki kan disuruh ngikutin ini itu. Itu waktu kapan Mas Beki? Lah ini kan selalu diperbarui terus. Oh, berubah terus. Kalau yang ini udah mulai kedoknya udah mulai mau Kebongkar. Ya direncanakan lagi gimana, dirancang supaya nggak ketahuan lagi skenarionya begini. Oh saya harus menjalannya begini. Berarti termasuk munculnya saksi-saksi baru ini? Ya ini kan bentuk dari skenario kami. Supaya semakin ruwet akhirnya orang aja. Buktinya sampai sekarang saya masih mau netizen, mau pejabat, mau apa, iya terserah. Dukun, ya dukun. Dukun iya. Berarti dukun juga. Oh, kita. Mas Beki main dukun juga? Iyalah, orang saya dihantui terus oleh perasaan. Saya minta Muhammad hancur cairkan Allah. Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad, semua hodam dari amalan-amalan dari leluhurnya Silahkan dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hancurkan semua. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Bang Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Bang Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah mendukung channel kami, mendoakan kami tim PSD, dan kami juga berterima kasih untuk semua netizen Indonesia yang saat ini masih menyuarakan mencari sebuah kebenaran dan keadilan dalam suatu kasus yang ada di Cirebon ini. Semakin kesini semakin runyam, semakin bulat ya, terkait kasus yang ada di Cirebon. Ada kemarin salah satu netizen yang berani bersuara, mungkin sedulur semuanya dan netizen sudah paham, seorang ibu-ibu yang sepertinya hampir menjurus sama dengan hasil mediumisasi dari kemarin kita mediumisasi sama orinya yang ada di Cianjur, bapaknya itu hampir menjurus, hampir sama gitu. Tapi sekarang ada hubungannya yang bisa dibilang nggak masuk logika ya, terkait salah satu yang dihilangkan atau DPO yang dihilangkan oleh pihak kepolisian. Nanti kita coba dengan cara mediumisasi, benarkah DPO ini memang fiktif, tidak ada, atau dari BAP, dari laporan kepolisian, dan ini ada DPO-nya ada, tapi setelah pagi ini ditangkap DPO-nya dihapus 2. Lah ini menjadi banyak pertanyaan dari netizen dan juga semua masyarakat Indonesia. Alasan dari dihilangkan DPO ini karena salah sebut dari pihak kepolisian, dari pas saksi-saksi itu salah sebut. Nah nanti kita coba tarik yang DPO yang dihilangkan ini dari sudut pandang gaib, entah itu jin korinya, entah itu sukmanya. Nanti kita coba hadirkan. Semoga saja memang DPO ini fiktif, jadi pas narik nggak ada yang masuk. Tapi kalau memang ada, nanti kita berdialog. Dan untuk netizen Indonesia tetap semangat, antusias kalian, suara kalian ini sedang dibutuhkan untuk keadilan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya Cirebon, kasus almarhum Vina dan Eki di Cirebon. Jadi netizen, di saat netizen bergerak, Indonesia luar biasa. Banyak para pejabat yang kalang kabut ya,
Karena netizen ini bisa menemukan bukti dari tahun 2016 lebih cepat ya, langsung di share, langsung dibagikan bukti Facebook, jejak digital itu langsung dapat ya, itu hebatnya netizen Indonesia. Dan kita harus bisa menjadi netizen yang cerdas untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan yang lain. Oke, hari ini saya temani sama Mas Bambang. Insya Allah kita akan mencoba menarik gaib atau sukma atau jin korin DPO yang dihilangkan. Saya nggak tahu siapa orangnya, namanya siapa, tapi kita mencoba DPO yang kita maksud DPO yang dihilangkan itu apakah memang ada atau tidak. Untuk sedulur pada masyarakat jagat bahwa saya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bambang, udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nurul cahaya nirwana, bantu saya bandangi tubuh media terhadap semua keluarga, semua terpilih, termasuk orang-orang yang ada di sini. Tidak ada kekeliruan di masa ini dari awal sampai akhir, kemurnian tetap terjaga. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin guru kami sang yang nurul cahaya nirwana, mohon izin membuka portal gaib sementara dan tertutup kembali otomatis saat administrasi ini selesai. Dan sang yang bercahaya nirwana, malaikat yang tasbih, bantu saya untuk menarik sukma atau jin korin orang yang saya maksud atau DPO yang dihilangkan dari kasus Wina Cirebon. Tertarik sukma dan jin korinnya ke telapak tangan kanan saya dimanapun kalian berada. Dengan benteng gaib semuanya jebol, perisainya jebol, tertarik sukmanya dan terikat. Hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga. Energinya menguasai dengan sesa dengan kondisi tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Di mana saya ini? Oh ya, ini di daerah Jawa. Siapa ini? Kenapa bisa ada di sini? Oh iya ini. Ya jangan takut, jangan takut. Saya nggak pernah ke tempat ini. Ya nanti Saya nggak diapa-apain di sini. pulang. Mau pulang? Iya nanti dipulangin. Nanti dipulangin. Jangan takut, jangan kaget. Iya, tapi ya ada kepentingan apa di sini? Iya, saya mau ngobrol, kenalin. Kenalan dulu, saya Agung. Jangan. Ini siapa? Mas siapa? Nggak apa-apa, nggak ada polisi di sini kok. Peggy. Peggy? Iya. Peggy yang mana ini? Banyak banget Peggy ini sekarang Mas. Aduh, saya Peggy. Nama saya Peggy. Panggilannya Peggy? Iya. Oh. Aduh. Peggy. Saya nggak mau. Berarti sering dipanggil sama... Ya, saya jangan sampai banyak orang tahu saya. Oh. Emang kenapa nggak boleh? Ya, saya kan lagi disembunyikan sama orang tua saya. Disembunyikan? Iya. Aslinya Peggy atau siapa? Ya, Peggy. Dikenalnya Peggy gitu. Ya. Tapi nama aslinya? Itu saja. Saya sudah merubah. Nggak apa-apa di sini. Nggak disakitin. Cuman. Iya, satu orang saja tahu saya udah menyebar. Udah menyebar. Iya, sekarang cepat informasinya. Ini lagi berarti Mas Peggy ini lagi bersembunyi. Iya. Di mana? Jauh. Jauh di mana? Ini nggak ada polisi kan di sini nggak ada Ya, tuh. walaupun nggak ada polisi,
nanti informasi ini terbongkar. Memang memang ada apa sih Mas Beki sebenarnya? Ini kan perjalanannya sudah jauh. Sudah jauh. Sudah semakin dalam. Jadi kalau Mas Beki sekarang memang lagi pada ribut, sampai kok itu kan memsalahkan saya semua. Iya, karena sedang dicari-cari. Sekarang ada ya Mas Beki yang ditangkap tapi katanya bukan. Ya itu kan orang yang dibayar disamarkan supaya saya tidak ketahuan gitu, tidak ditangkap. Tidak ditangkap. Sebenarnya sistemnya bagaimana sih Beki? Kok bisa susah ditangkap dan ya, orang tua saya kan banyak punya orang-orang dalam, orang-orang yang punya jabatan. Jadi saya itu ada yang mendukung dari segi membantu. Uang gitu. Iya. Emang Mas Beki uangnya banyak? Enggak, tapi orang tua saya. Iya, lah terus Mas Beki, kalau Mas Beki bersembunyi terus, apa nggak kasihan nanti banyak korban jadi salah tangkap, kambing hitam? Ya itu bukan salah tangkap, itu kan untuk mengelabui. Ya. Untuk mengelabui masyarakat atau? Iya. Apa pihak polisi? Ya itu kan ada campur tangannya juga. Jadi polisi sebenarnya udah tahu. Polisi itu pintar sebenarnya. Semuanya bisa mengungkap orang yang gampang ya, nyari pagi ya. Tapi kan semuanya kan kalau ada yang menutupi kan gak akan mudah, sampai kapanpun gak akan ketemu. Tapi sebenarnya emang berarti ini Mas Beki yang pusing saya banyak ditanyakan. Saya lagi ruwet, kamu tanya terus. Kamu ada urusan apa sih? Saya kan masyarakat Indonesia. Kamu kayak detektif aja. Saya kan masyarakat Indonesia Mas Beki. Iya. Sekarang kan tahu sendiri kasus Mas Beki ini sampai ke dunia tahu. Saya itu dilarang semuanya sebenarnya. Jangankan untuk berbicara, menemui orang, mengangkat telepon saja saya sudah tidak dibolehkan. Nggak boleh. Karena takut nanti saya dilacak. Tapi sekarang Mas Beki ada di mana? Masih di Indonesia kan? Sudah. Kamu kan sudah tahu, kamu menghadirkan saya ke sini saja sudah bisa tahu di mana saya. Ya cuman kan saya nggak ngerti, tapi kok sampai seruwet ini kasusnya Mas Beki ini, jadi banyak yang nanya. Ini orang yang atasan itu sudah bersaing. Maksudnya sama? Ya bersaing antara kubus ini mana yang lebih pintar, lebih hebat. Tapi Mas Beki ini katanya benar anak mantan bupati. Orang tua Mas Beki siapa? Nggak tahu. Saya tidak tahu. Nggak apa-apa, ini nggak ada polisi tuh. Tidak tahu. Nggak ada polisi yang lihat. Ya kan katanya gitu. Itu cuma saja dibesar-besarkan saja. Dibesar-besarkan saja. Iya. Tapi nggak mungkin kalau Mas Beki orang biasa susah ditangkap. Itu kan orang-orang yang membela sini, membela situ kan bersaing, sama-sama ingin mengejar popularitas. Siapa yang menang kubus ini dia akan naik. Itu adalah para pengacara itu kan semuanya mengejar popularitasnya. Siapa yang berjaya, yang paling hebat, yang paling pintar. Pengacara itu. Iya. Tapi pengacara katanya sekarang sudah ada yang menutup itu, katanya emang setelah ini kok mereka nggak mau menelusuri lagi pengacara hebat itu. Itu kan kata dia. Orang bisa semuanya itu ada kepentingannya. Tidak mau kalau tidak ada kepentingan. Dia akan naik kalau bisa memenangkan kasus ini. Pamornya nangkep Peggy yang asli. Bayarannya. Berarti
Mas Beki tahu ada pengacara yang dibayar? Iyalah, masa pengacara nggak ada yang bayar? Orang sekolah tinggi-tinggi, termasuk saya juga disekolahkan kok. Iya Supaya juga. pintar. Ini ada yang pengacara sudah nggak mau, terus akhirnya katanya ada transferan itu dari keluarga Mas Beki, bukan transferan itu? Ya, transparan diterima, tapi untuk mengejar popularitasnya tetap. Tetap. Iya. Nah, ini Mas Beki sebenarnya tahu nggak? Lah, kapan lagi ke depan ini? Kalau sudah begini, udah banyak terlanjur habis uang, nanti akan main culik-culikan. Akan diculik, siapa yang bersuara akan diculik. Karena sudah. Ya, udah terlanjur. Itu rencana timnya Mas Beki kayak gitu. Diungkap terus. Tapi enggak kan gini Mas Beki. Sudah. Saya nggak mau terpancing lagi. Kamu kayak Najwa Shihab. Mancing terus. Najwa Shihab, karena berarti suka nonton televisi acara Najwa Shihab ya? Tapi ya enggak Mas Beki, saya tuh perwakilan dari netizen atau masyarakat Indonesia. Ingin melihat kebenaran yang sebenarnya. Lah, kamu untungnya di mana? Apa ya? Kamu ikut andil itu, untungnya di mana? Ya enggak, ya gini, cuman saya kan juga pengen tahu juga. Ya kalau nggak ada untungnya di kamu, mending ya udah diam saja. Nggak usah ikut campur. Penasaran Mas Beki? Penasaran. Iya, nggak seumpama ini nggak terungkap, wah Mas Beki nggak keluar, nggak ketangkep, apalagi. Lah, jadi kamu inginnya saya ketangkap? Iya. Nah, iya. Lah gimana Mas Beki kalau yang ditangkap orang lain, Peggy yang lain? Ya berarti kan menang kami. Ya Oh. udah, saya kan bisa, identitas saya kan tinggal ganti. Saya bisa hidup, menghirup udara bebas. Saya bisa menjalankan hidup saya. Kayak gini saya seperti terkurung. Alhamdulillah kalau kayak gitu, biarin terkurung. Lah nggak mau tanggung Kamu nggak mau jawab. membela saya. Ya, bela gimana? Orang salah dibela. Masa bela yang salah saya sih Mas Beki? Itu kan banyak dari teman-teman ayah saya yang membela. Yang mana itu temennya? Itu ada Temennya ayah kamu berarti banyak ya? banyak. Ada berapa pejabat-pejabat? Iya, rata-rata. Oh, jenderal ada? Ada. Iya. Pantesan kamu susah ditangkap. Nah, Tapi skenario ini Mas Beki tahu nggak? Terus ada ya DPO yang dihilangkan itu? iya, Itu kenal tahu. nggak sebenarnya itu? Siapa? Tahu saya, orang saya juga disetting. Kamu begini. Oh. Juga supaya kamu tidak tertangkap begini. Saya ikut aja orang untuk kebaikan diri saya. Itu siapa yang nyeting? Itu kalau Itu terus ini waktu Mas Beki kan waktu kejadian yang tanggal berapa itu 2016 yang Eki sama Vina itu kenal sama Eki, terus emang benar melakukan kayak gitu Mas Beki? ya Itu Mas Beki benar kayak gitu melakukan penganiayaan sampai? kalau saya sih sebenarnya tidak turun tangan, tapi saya kan banyak. Oh, nyuruh. Iya, teman-teman. tapi saya ada di situ, saya melihat. Oh, tapi nggak ikut ya ini yang ikut yang lah ini teman-temannya Mas Iya, Beki. saya cuma lihat aja. Oh, sudah, berarti kan saya puas gitu kan. Kok bisa setega itu? Memang ada apa sama almarhum Eki? Mas Beki ada masalah? Ya begitulah dunia asmara. Hah? Dunia asmara. Dunia Kamu asmara. kayak nggak pernah muda aja. Ya iya, muda tapi udah lama jadi lupa masa mudanya. Oh, dunia asmara. Terus ada hubungannya sama ayah Eki nggak almarhum itu?
Sekarang ada yang ngait-ngaitin itu. Mana ada, nggak ada. Itu cuman orang yang membuat berita hoax. Berita Ada hoax. saya. Itu kan hubungannya dengan saya. Ah, Tidak ada hubungan dengan orang tua saya. yang bener. Iya. Terus katanya ayah Eki kan polisi juga. Nah, kan Iya, ayah itu Rudiana yang yang khusus penangkapan narkoba. Terus ada sitaan kapal narkoba terbesar itu, satu kapal. Pas di 2016 sebelum kejadian. nah, saya nggak tahu kalau yang itu. Nggak tahu. Kamu jangan diungkap-ungkap terus. Tambah besar lagi tambah. Lah ini- Nanti kalau sampai kepala negaranya yang turun ya habis. Udah tuh Pak Presiden udah merintahin Kapolri untuk menuntaskan ini tuh. Cuman kok masih dihambat. Kalau sampai ditegaskan gimana? Ya alhamdulillah jadi tepat. Aduh, kamu Ini gemes saya, yang lain masyarakat juga gemes. Kok nggak ketemu Mas Bagi sekarang bersembunyi di mana sih? enggak. Enggak, ini kan nggak ada polisi, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Ini pasti bocor. Enggak, ini enggak. Ini sebenarnya saya di mana sih ini? Ini tetap di persembunyian yang aman. Enggak, saya nggak pernah di sini. Iya, memang nggak pernah ke sini, tapi suatu saat kalau tobat Mas Beki semoga bisa ke sini. Katanya ngojek. Ngojek dari mana? Saya seumur umur nggak pernah. Itu Aduh. Apa Mas Beki mau seperti ini terus? nah, saya selagi belum dikatakan aman ya saya akan begini terus. Ngumpet terus. Ya ngumpet enggak sih, saya masih tapi tidak terlalu liar, tidak bebas. Kalau dulu kan saya kesana kemari temannya banyak yang nongkrong kan, Wow. itu bebas. Motor-motoran. Iya. Terus sekarang kan kayak terkekang, saya stresnya di situ saja. Nah, itu masih mending stres. Coba kalau Pengennya kamu nyawa saya juga dihilangkan. enggak, saya enggak seperti itu. Ah, Mas Beki itu nongol ke publik mengakui kesalahan. iya kan salah itu kan nanti urusannya. Saya kan pengen menikmati dulu masa-masa saya. Masa saya nikmatinya di balik jeruji besi? Lah, itu resiko Mas Beki. Karena kenapa dulu kemarin kayak gitu melakukan hal itu? Ya namanya manusia itu kan ada hilap dan tidak sengajanya. Nah, kalau sekarang sudah hilap ya kan sekarang mengakui salah. Ya saya nanti itu pokoknya urusan saya sih. Kamu ikut campur terus. Ketahuan. Kamu seakan-akan Aduh. dapat untung dari saya kalau saya ketangkap. Jadi bukan dapat untung. Jadi gini, Mas Beki. Oh, berarti memang dia mempertanggungjawabkan. Jadi kan karena sekarang ada yang salah tangkap. Oh, itu katanya salah Orang salah tangkap. tangkap itu kan sudah dibayar untuk menanggung apa yang saya perbuat. Hmm. Jadi ya biarkan saja, dia kan sudah dibayar, menikmatinya. Bayaran itu kan, nah sekarang sudah menjalankan pekerjaannya, istilahnya seperti itu. Di penjara gitu, Iya. pekerjaannya kalau sudah Nah, dibayar. penjara nanti kan juga dijamin dia. Loh, kok bisa kayak gitu? Lah iya, orang sekarang kan begitu. Yang penting kan ada uangnya. Oh. Mau ngapain kan bisa. Ini Mas Beki udah punya uang banyak itu dari mana? Ya saya kan, kalau saya nggak ada, tapi ya itu. Bapak, ayah. Iya. Oh, ayah kerjanya apa? Waduh, mau tahu semua ini gimana sih? Iya, maksudnya bisa sampai punya uang gitu, siapa tahu nanti
kan bisa buat inspirasi nih masyarakat Indonesia biar kaya bapaknya Mas Peggy. Ya itu bisnis. Bisnis apa? Udahlah, ya bisnis apa saja. Yang namanya bisnis kan banyak. Bisnis yang penting akalnya mutar, ya kan? Dapat uang. Ya gitu. dapat uang. Itu kan mau bisnis apa kan? Gimana tuh kayak lagu band tuh, aksi tipu-tipu apa gimana kan? Wah. Gampang kan? Masuk bisnis yang Lah, haram. zaman sekarang kalau nggak gitu kan nggak ada kemewahannya, nggak bisa menikmati hidupnya. Sekarang Mas Peggy pernah nggak yang pakai sabu-sabu gitu? Sekarang juga lagi pakai, jangan-jangan. Emang bener kayak ada bisnis sabu-sabu, Mas Peggy? Iya kan sudah saya bilang bisnis apa saja, yang penting menghasilkan. Ya udahlah. Ini temannya Mas Peggy siapa itu yang belum masih disembunyiin, siapa lagi itu? Ya ada, yang itu Si Daniel? Daniel? ya. Siapa itu Mas Peggy? Sebenarnya Mas Peggy itu siapa aja sih waktu itu? Sekarang yang 3, yang 2 hilang itu siapa sih temannya Mas Peggy itu? Ya itu ada pokoknya. Orangnya juga kadang masih kami bertemu. Oh, masih bertemu? Iya. Kok bisa sih itu Mas Peggy? Itu orang mana Mas Peggy? Ya sama, satu kota. Oh, satu kota memang Mas Peggy. Iya. Anak pejabat bukan? Apa anak polisi? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya. Tapi kenal. Iya, namanya berteman. Iya. Yang Iya. berteman pasti tahu. Tapi masa nggak tahu orang tuanya? Iya nggak tahu saya. Sekalipun saya tahu nggak mau saya. Nggak mau nyebutin gitu. Iya. Iya, masa sampai kayak gitu nggak bisa dicari DPO sampai dihilangin. Coba. Iya, coba Mas Peggy. Enggak, aku kenalan aja. Namanya siapa? Yang temannya Mas Peggy ini yang 2 ini yang datanya dihilangkan dari BAP kepolisian. Gini aja, kalau kamu pengen saya masuk penjara, Iya. kamu ada misi, kamu dibayar, Heeh. ya udah nanti kamu nggak usah nyari yang kayak gini, nanti tinggal saya telepon orang tua saya, nanti ya udah buat kamu nggak usah ngutik-ngutik saya. Oh, berarti orang tuanya Mas Peggy mau ngasih ke saya gitu? Iya, Jangan. kamu nggak usah ngutik. Saya ini lagi stres dibilang, makanya saya nggak bisa pisah dari ini. Dari apa? Lah, saya nggak Mas Peggy bisa. ngerokok nggak? Merokok lah. Ah, mau rokok saya? Mau saya kasih rokok? Iya boleh. Ah, Mang, minta rokok mau. Ini ada tamu istimewa ini. Ya Allah. Tapi rokoknya ini nggak apa-apa ya? Dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Pulang ojek. Nggak tahu ini, katanya lagi tenang. Kalau nggak ini, nah ini dikasih rokok. Nanti saya ngobrol sama temen. Rokok keluar nanti. Ketahuan. Terus siapa yang ini yang ngasih makan? Siapa yang ngasih? Nih, Mas Peggy. Rokok itu ya, nggak apa-apa ya. Asbaknya. Gimana rasanya? Nikmat. Nikmat. Oh, Ini melupakan segalanya. oh gitu. Iya. Akan lupa. Masalah. Nah, iya, seperti tidak ada beban saya. Oh, Ya yang mati tinggal mati kan. mati tinggal mati. Iya. Emang nggak percaya ada nanti mati mempertanggungjawabkan perbuatan? Ya kalau larinya ke sana ya semua orang itu akan ingat seperti itu. Nah, Mati. Mas Peggy emang Masa nggak? untuk sekarang ini nikmati masa muda lu bro. Oh, Seperti itu. Nggak usah, kita nikmati aja sekarang ini. ya kalau Pengennya begini dulu. pengennya begitu dulu. Iya.
Tapi dari apa yang Mas Peggy lakukan, keluarga lakukan, banyak imbas masyarakat kecil yang terkena imbasnya. Lah orangnya tuh orang bodoh itu kan. Orang mau sibuk dengan urusan orang lain kan. Itu bodoh namanya kan, sibuk dengan urusan orang lain. Lah urusan dia sendiri, berasnya di rumah nggak ada, sibuk ngurusin orang lain di rumah. Habis itu kasih beras sudah diam gitu. Ya yang seperti itu kan gampang, yang orang-orang itu kan gampang. Ya kasih aja udah, diam dia, langsung kita disukainya, di ini sanjung, di ini. Tapi rencana ini sebenarnya Mas Peggy kan disuruh ngikutin ini itu. Itu waktu kapan Mas Peggy? Lah ini kan selalu diperbarui terus. Oh, berubah terus. Kalau yang ini udah mulai kedoknya udah mulai mau kebongkar. Ya direncanakan lagi gimana, dirancang supaya nggak ketahuan lagi skenario-nya begini. Oh saya harus menjalannya begini. Berarti termasuk munculnya saksi-saksi baru ini? Ya ini kan bentuk dari skenario kami. Supaya semakin ruwet, akhirnya orang pusing sendiri. Udahlah, udah ini cari yang lain aja nggak kelar ini kan. Ya seperti kasus ini dulu si Pak Munir itu kan, gitu kan, nggak kelar kan. Berarti saksi-saksi yang muncul ini, Iya orang kan akan bosan sendiri kan, manusia itu kan seperti itu kan, bosan. tapi enggak lah, saya netizen Indonesia mau mencari keadilan. Saya akan coba tetap Nanti nyari. juga akan layuh dengan sendirinya. Lama-lama juga akan. Oh ya kuat mana? Kalau terus saya nggak akan ini orang tua saya nggak akan diam terus. Uangnya nggak habis-habis itu. Iya. Tapi netizen Indonesia jangan remehkan loh. Nah, Mungkin Mas Peggy sekarang lihat komentar-komentar postingan-postingan di medsos. Foto-fotonya, semuanya, CCTV. saya tahu semua itu. Ya biarkan saja. Buktinya sampai sekarang saya masih mau netizen, mau pejabat, mau apa, iya terserah. Dukun, ya dukun. Dukun iya. Main Berarti dukun juga. oh, Mas Peggy main dukun juga. Iyalah, orang saya dihantui terus oleh perasaan. Saya itu juga beban batin, perasaan. Makanya saya bilang stres. Itu saya itu dihantui rasa bersalah. Loh, Kalau kan. tidak di ini kan saya itu udah bisa gila. Mending gila aja lah kalau gitu. Kamu ini Pusing, mending gila aja. Pasti Kamu netizen setuju. culik aja kamu sudah. Orang tua kamu saya diculik diculik gitu. udah. Ini katanya mau seperti itu. Ini diculik ini. Oh, Ibu Widya ya yang ngomong setelah ini rencananya akan ada penculikan. Emang rencana ke depan seperti itu, Mas Peggy? Nah, lihat saja nanti. Kalau masih banyak yang nyinyir nggak jelas itu, yang bikin menurut kami membahayakan, Culik. ya gitu. Kuat banget Mas Peggy. Masa kayak gitu buat Indonesia? Orang Indonesia loh Mas Peggy ini. Ya, itulah hukum kita. Selagi yang banyak uang ya akan berjaya. Mas Peggy, sekarang kalau lagi sendiri, sumpama kan sekarang sendiri, itu di depan kamar itu kan ada ritual-ritual. Itu ritual apa? Dukun-dukun ngapain? Ya, itu untuk membentengi saya juga, untuk membantu saya juga. Kan saya bilang tadi kan, saya juga tertekan. Saya itu dihantui rasa bersalah itu. Saya bukan hanya main seperti itu, bahkan psikolog juga didatangkan. Psikolog didatangkan? Untuk menterapi saya ini supaya hilang rasanya. Ya, gimana terngiang-ngiang, terbayang terus di mata saat kejadian itu. Sekarang kasusnya dibuka lagi. Ya, tambah. Biarinlah kaus. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan sih, kalau nggak melakukan kesalahannya nggak tenang lah sampai kapanpun, walaupun punya uang banyak, orang tua uang banyak, nggak bakal tenang, apalagi di akhirat nanti. Maksudnya
Ya, tempat aja pindah-pindah. Iya. Emang pindah-pindah tempat Mas Beki? Selama 8 tahun ya pindah-pindah tempat. Ya pindah bosan kalau nggak pindah-pindah. Kalau di situ terus kan bosan juga. Ya dipindah. Mas Beki ini istimewanya apa kok sampai dibelain kayak gini? Memang ada apa di balik itu semua Mas Saya itu Beki? nggak istimewa. Nah, terus Tapi orang tua saya kan punya cita-cita, punya keinginan. Saya ini mau dijadikan apa? Orang tua kan selalu ingin anaknya yang terbaik. ini bukan yang terbaik namanya. Ya kalau saya masuk penjara lebih nggak baik. Makanya orang tua saya mati-matian untuk membela saya. Kalau saya udah di situ udah nggak akan baik. Memang nggak akan, mendingan di situ lah. Oh kamu. Orang tua masa nggak, orang tua aduh belain anak yang salah. Sudah saya stres ngobrol dengan kamu. Kamu itu memponis saya terus. Kamu kayak hakim saja. Hakim aja bisa dibayar sama keluarga sampean. Bedanya saya sama hakim beda. Hakim memutuskan tahun 2016 itu gimana ceritanya? Ya, harus sudah dibayar. Lah iya. Namanya siapa lupa saya itu. Udah nggak dibuka-buka lagi lah. Yang udah lewat udah. Jangan diperpanjang permasalahan terus lah. Kalau Udah. iya pengen Ini kalau bisa ya ditutup. Kasus. Udah gitu aja. Udah kan kelar kan. Ya yang mati emang bisa hidup lagi? Nggak bisa kan? enggak. Yang mati kan tinggal ini. Cuman kan seumpama yang salah ya tetap salah gitu. Jangan Ya hukum itu kan bisa diakal, bisa dibeli. ya itu yang nggak bener jalan seperti Iya itu. benar bagi saya. Bener saya gimana? Membuat orang benar menjadi salah, membuat orang salah menjadi benar. Benar dari mana? Dan Mas Beki, temannya siapa itu yang dua itu? Orang mana? Nggak usah diiniin yang itu. Kenapa? Jangan. Benar rencana ke depan Mas Beki sama keluarga ini akan ada, kalau yang ngeyel-ngeyel, culik-culik gitu. Oh gitu. Kan lebih besar lagi kami bikin. Di belakang itu nutupin apa sih Mas Beki sama keluarga? Nutupin apa? Kok sampai mengorbankan nekat seperti ini? Ya kalau saya ketangkep kan kebongkar semua nanti. Udah ini kan kasusnya udah panjang rentetannya. Nah yang udah membela-bela saya itu kan dari yang 2016 itu kan akan kebongkar semua. Saya ini akan dicerca terus, pasti dipertanyakan terus. Ya, iya. Gimana kasus ini sampai gini. Udahlah saya udah nggak mau pusing. Nggak mau pusing. Aduh ya sudah kan. Makanya biarkan orang-orang orang tua saya saja, orang-orangnya yang pusing, biarkan. Mas Beki nggak mau pusing. Nggak mau pusing, saya mau menikmati. Wah, ya udah kalau memang kayak gitu sekarang Mas Beki. Tapi teman-teman yang itu sering kumpul yang dua itu? Ya masih Sering. ya, tadi malam aja ada. Oh tadi sini. malam datang Iya. ngobrol masalah ini. Nah, Rencana. kami tahu ini nggak mau ngobrolin masalah ini, kami nggak mau. Kan mengingat lagi, saya nggak mau, udah bicara yang lain lah. Oh tapi sering, ya, dua orang ini khusus dua orang ini ketemu gitu. Iya, kami paling melihat orang mempersalahkan kasus kami, ya kami cuma melihatnya memantau dari jauh dari informasi sekarang ini. Kami melihat aja sambil tersenyum dari jauh. Karena semuanya yang dibikin itu tuh tidak ada mendekati apa. Salah semua. Iya, orang diputer-puter kok. Mengikuti permainan Anda berarti? Ya kalau saya bukan yang mempermainkan, Oh saya iya maksudnya itu orang-orang ayahnya iya. Anda. Oh
Termasuk pengacara-pengacara ini semua ini. Iyalah. Astagfirullah. Jadi kayak main catur aja kami. Tuh maju gini, Mundur. nih ke sini. Oh. Kamu jalan gini, kamu nggak boleh jalan gitu. Kan enak kan ngatur orang itu. Pakai uang. Iya. Ya Allah. Udah. Tapi nama yang temannya Mas itu siapa sih? Yang malam datang itu? Wah, hebat kan? Orang mana Mas Vicky temannya itu? Mas siapa? Sudah nggak usah tahu kamu. Yang jelas satu kota dengan saya. Oh, nama panggilan, nama semuanya nama samaran. Kamu kan udah tahu kan tadi, udah tahu. Oh, Mas Dani nggak itu? usah disebutkan lagi. Oh, iya iya iya. Nanti kan Berarti ini ya udah gini Mas Vicky. Salam lah buat keluarga, salam buat Mbah Dukun tuh yang jagain tapi bisa kecolongan ya. Alhamdulillah, berarti izin ya, Allah. nanti akan dibalas kamu. Pak. Dah dibalas. Emang tahu nanti. Nggak tahu dengan caranya dia ya kan yang punya keahlian. Kalau saya nggak bisa keahlian gitu. Yang jelas minta tolong aja sama dia. Ya sudah gini aja Mas Vicky. Saya mewakili masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, mengharapkan kejujuran Mas Vicky nanti tampil bertaubat, mengakui kesalahan. Saya pun berharap ke depannya supaya kasus saya ini supaya udahlah selesai. Udah dianggap tidak ada. Oh gitu. Orang yang bosan sendirinya. Itu aja. Ya setiap orang kan ada keinginan masing-masing kan. Kamu keinginannya supaya saya tertangkap. Ya, saya juga seperti itu. Bukan saya doang, mungkin 99% masyarakat Indonesia. Aja. Berapa puluh juta itu masyarakat Indonesia doa, nanti berdoa sama Allah biar Mas Vicky ini diberikan ini. Mau ini lagi udah nggak kuat lagi, nyabu lagi. Jelas kan masih banyak. Masih banyak stoknya. Iya. Allah. Ya sudah, Mas Vicky. Terima kasih pengakuan sampean, tapi mengecewakan saya. Nggak mau jujur, nggak mau jujur sih jujur, cuman kenapa nggak mau menyerahkan diri? Maulah orang muda jauh begini, udah terlanjur begini. Moga-moga benar Akan terus. nanti bisa apa namanya kalau kebanyakan minum itu namanya apa yang keluar busanya di mulut. Kamu Duduk wajar biar kamu. nggak biarin. Tapi kalau nanti kamu mati, kasusnya nggak selesai dong, saksi nggak ini. Iya nih, kalau kamu mati nanti kasusnya nggak clear. Nanti hidup lagi, cuman stroke aja lah. Udah jangan ngomongin mati, nanti saya malah Takut, iya. udah tahu takut mati masih kayak gitu. Saya belum mau mati lah. Orang masih muda, masih ini. Masih muda udah kayak gitu. Sekarang gini, saya berdoa sama Allah lewat wasilah guru kami. Kembalikan ke jasadnya, tapi dengan syarat kamu tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, hanya bisa menggerakkan mulut. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum demi izin sang yang nurjahnya rimana. Assalamualaikum malaikat sabaniyah. Bantu saya untuk menarik sukma yang ada di tubuh mediator ini kembali ke jasadnya dengan tidak bisa menggunakan kaki dan tangan. Iya. Ampun. Assalamualaikum. Izin sang yang seluruhnya tidak terbawa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua energinya
tidak terbawa. Ya, via. Nah, rokoknya dihabisin tuh, masih dipegang. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Sesuai dengan takutnya kasus ini akan semakin besar, akan ada ancaman-ancaman yang lebih dahsyat untuk netizen, terutama netizen yang menyuarakan kasus ini. Rencana yang mereka persiapkan ya ini yang lebih mengerikan, penculikan katanya. Jadi untuk netizen Indonesia harus lebih kompak lagi, bersatu agar kasus ini cepat selesai. Semoga setelah mediumisasi ini ada efek kejahatan kasar Mas Peggy yang sesungguhnya. Nanti biar dia, tapi kalau sampai dia meninggal, kasus ini akan lebih ini lagi. Tapi intinya kita mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, dan kita support penuh untuk aparat yang sedang mencari kebenaran, mencari sosok yang benar-benar bersalah yang ditangkap. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.